ada Mas Musa Maliki, kemudian ada Pak Desvian, dan juga ada uh, Mas Husen Jafar, Ustadz kita, dan juga nanti akan menyusul Mbak Nisa ya dari Perludem. Terima kasih banyak sudah berkesempatan untuk bisa berbagi dengan kita semua. Kita tahu bahwa kita baru saja muktamar ya, Muhammadiyah baru saja menyelenggarakan muktamar, dan kemudian di berbagai wilayah di regional banyak sekali yang mengadakan musyawarah wilayah Muhammadiyah. Dan saya kira itu adalah bagian dari regenerasi kepemimpinan. Dan tadi Mas David sempat bercerita soal beberapa tokoh bangsa yang berpulang dalam beberapa tahun ini, dan itu merupakan kesedihan kita secara personal maupun secara intelektual. Karena itu berbagai regenerasi kepemimpinan itu tentu saja penting, tapi mengiringi regenerasi kepemimpinan itu saya kira sangat penting sekali untuk kita melakukan regenerasi intelektual, ya, regenerasi gagasan. Karena itu kontribusi gagasan saya kira sangat-sangat penting di Muhammadiyah. Kalau enggak ya Muhammadiyah bakal menjadi rutinitas saja, rutinitas yang berulang dan tiada henti. Karena itu perlu ada kontribusi gagasan supaya setiap aktivitas kita di Muhammadiyah itu bisa memberikan gagasan yang berisi untuk kemajuan Muhammadiyah. Dan saya kira di muktamar kemarin juga ada perumusan, tidak hanya perumusan ya, tapi pengesahan tentang isu-isu strategis Muhammadiyah dan juga risalah Islam berkemajuan, di mana dua dokumen tersebut dibuat untuk apa? Saya kira untuk supaya kita bisa memberikan gagasan untuk Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih menjanjikan di masa depan. Karena itulah maka refleksi kita kali ini kita mengangkat tentang bagaimana wajah Indonesia masa depan. Kira-kira gimana sih wajah Indonesia masa depan bagi kita sebagai generasi Muhammadiyah ke depan dalam melihat bangsa ini. Nah, saya kira itu saja. Terima kasih juga kepada para peserta. Saya kira ini banyak sekali aktivis muda Muhammadiyah yang terlibat dari berbagai daerah. Semoga kegiatan ini bisa menjadi refleksi bersama untuk bisa mengisi gagasan Muhammadiyah. Jadi tidak hanya mengisi Muhammadiyah dari segi struktur dan kepemimpinan, tapi juga bisa mengisi gagasan-gagasan Muhammadiyah yang mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa satu lagi, Mas David, dapat salam dari Pak Nazarudin. Ini Pak Nazarudin insya Allah bergabung, tapi tidak bisa memberikan pengantar karena sedang kurang sehat. Jadi tetap insya Allah bergabung, tapi hanya mendengarkan saja. Baik, terima kasih Subeng. Dan kita langsung saja minta pengantar oleh Ibu Hendri Saparini, karena kita tahu ke depan resesi global dan masa depan ekonomi kita juga dalam kondisi tidak baik-baik saja, dan terutama fenomena global, perang dan segala macam ikut menyertai menjadi dampak dari ekonomi di Indonesia. Dan karena ekonomi menjadi tulang punggung juga dalam kehidupan dan gerakan Muhammadiyah, saya pikir kami minta khusus pengantar kepada Ibu Hendri Saparini untuk memberikan refleksi dan juga pandangan ke depan kaum muda Muhammadiyah harus bergerak dan melakukan apa. Silakan Bu Hendri Saparini, kami berikan kesempatannya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk bisa share screen, boleh ya? Waalaikumsalam. Boleh, Bu. Jadi karena saya diminta untuk bicara ekonomi, mungkin nanti kalau bergabung Mas Nazar akan bicara juga dari sisi yang lain, ekonomi dari sisi yang lain. Kalau mungkin tadi malam ikut mendengarkan ya outlook yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah, mungkin saya tidak perlu mengulang karena pada tadi malam kita sudah bicara tentang outlook. Nah, jadi saya terima kasih untuk undangannya pada malam hari ini. Saya akan berbicara yang agak berbeda. Ini tidak bicara tentang outlook 2023, tapi karena kita diskusi tentang masa depan,
maka ini adalah ekonomi 2023 and beyond. Jadi sampai jangka menengah atau mungkin jangka panjang. Nah, jadi apa yang mesti kita lakukan menyikapi kondisi ekonomi kita ya, yang seperti sekarang ini. Slide saya bisa terlihat? Bisa, Ya, Bu. Bisa ya? Bisa. Ya. Sorry, sebentar ini kok hilang. Bentar, Mas. Saya malah nggak bisa lihat screen saya. Sebentar. Oke, saya coba besarkan. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang menjadi PR kita? PR apalagi anak-anak muda yang ada di depan saya. Sebenarnya satu mungkin tentang bagaimana kita memandang kondisi kita saat ini. Karena sebagian merasa sudah selesai pada saat kita sudah menjadi 20 negara terbesar. Mungkin nanti kita akan menjadi negara terbesar nomor 7 atau mungkin menjadi anggota dengan nilai PDB yang terbesar nomor 5. Itu berbagai prediksi ada. Apakah itu memungkinkan? Saya yakin semua yang hadir di sini akan bisa menjawab bahwa itu mungkin. Dan itu akan terjadi. Karena kita memiliki kemampuan untuk menciptakan kue ekonomi dengan kecepatan pertumbuhan yang semestinya potensinya adalah di atas 6%. Ya, nah jadi dengan kekuatan tersebut, sementara negara-negara lain tadi pertumbuhannya hanya sekitar 2-3%, artinya yang sekarang ini kita sudah di belasan, maka sangat mungkin kita dalam 10 tahun ke depan itu kita menjadi negara yang terbesar. Tapi yang menjadi PR lainnya adalah apakah nanti pada saat kita ini menjadi negara besar, masalah-masalah ini bisa kita selesaikan. Masalah kesenjangan, ya. Kemudian juga masalah-masalah lain yang mengikuti pada saat kita juga menjadi lebih baik lagi. Sorry, ini kayaknya agak keliru yang saya share. Oke, jadi kalau demikian apa sebenarnya yang menjadi permasalahan kita? Kalau kita bicara secara ekonomi, sosial, budaya gitu ya, masalah kita itu apa? Banyak sekali. Pada saat kita sudah berumur 77 tahun, permasalahan kita itu masih kita bicara tentang pengangguran yang masih tinggi, kemudian juga kemiskinan yang itu tidak berkurang, kemudian juga kita bicara tentang pertumbuhan tadi yang sangat mediocre, terus kemudian masalah-masalah lain yang sebenarnya akan ada hal-hal yang bisa kita selesaikan pada saat kita menyelesaikan masalah utamanya. Misalnya kita bicara pengangguran dan kemiskinan, tentu saja itu terjadi karena kita tidak berhasil untuk menciptakan lapangan kerja yang tinggi. Kenapa? Karena kita mengabaikan sektor industri dan sektor-sektor lain yang bisa menciptakan lapangan kerja yang besar. Nah, jadi kalau kita mendiskusikan Indonesia ke depan seperti apa, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan ini? Ya, jadi pada saat kita umur 77 tahun, kita mau menuju 100 tahun gitu ya. Umur artinya kan waktu sudah semakin sempit, tapi kita tidak memiliki sisi supply, sisi produksi yang besar. Kita hanya memproduksi semakin lama semakin di hulu dan semakin di hilir. Jadi di tengah-tengah ini kita kosong. Nah, pada saat kita hanya punya di hulu dan di hilir, maka kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu menjadi sangat kecil. Dan kita tidak punya kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kalau begitu,
kalau kita bicara tentang masa depan itu berapa tahun sih? Kalau kita lihat dari 68 sampai 2019 sebelum krisis karena COVID, ya, ternyata pertumbuhan ekonomi kita itu rata-rata semakin lama semakin menurun. Semestinya negara seperti kita yang akan menuju kepada puncak bonus demografi, pertumbuhan ekonomi itu harus double digit. Seperti yang dialami oleh China, dialami oleh Jepang gitu ya. Tapi di kita ini justru pertumbuhan ekonominya semakin lama semakin rata-ratanya semakin menurun. Dan sebagian ekonom, analis bahkan mereka berpikiran bahwa ya memang kita itu potensinya sekian saja. Nah ini kalau anak-anak muda juga berpikiran seperti itu, maka tidak akan mungkin kita mengejar ketertinggalan kita atau kita tidak bisa mengikuti negara-negara lain yang melakukan lompatan di dalam pertumbuhan ekonomi atau di dalam peningkatan kesejahteraan. Nah, jadi ini kan yang menjadi PR besar bagi kita ini. Jadi pemahaman atau paradigma bahwa kemudian kita dikooptasi oleh pikiran-pikiran bahwa ya memang kita mampunya sekian. Kalau kita naik sedikit lagi, nanti kita akan ada inflasi. Kita akan overheating. Nah, ini kan kita perlu memahami ekonomi secara lebih luas bahwa sebenarnya kita punya peluang untuk bisa tumbuh lebih tinggi tanpa harus overheating. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Itulah yang harus dipikirkan. Jadi jangan kita kemudian juga masuk perangkap kita ini memang segitulah kemampuan kita. Tidak. Ya, jadi misalnya kita bicara tentang sektor pertanian. Sebelum krisis tumbuhnya 3-4% dan itu jauh di bawah pertumbuhan ekonomi kita. Jauh di bawah potensinya. Sekarang setelah krisis tumbuhnya cuma 1,8%. Dengan ruang yang masih luar biasa luas seperti Indonesia, kita tidak bisa menumbuhkan sektor pertanian dengan lebih baik dengan pertumbuhan minimal seperti pertumbuhan ekonomi kita. Ini kan sebuah kesalahan besar. Gitu. Nah, jadi pemikiran-pemikiran kritis yang seperti itu, menurut saya itulah yang kita perlukan. Ya, karena meskipun kita tidak setuju dengan indikator pendapatan per kapita dengan menggunakan PDB, tapi kita menggunakan ukuran itu pun yang tidak adil tadi, kita juga masih sangat jauh dibanding negara-negara lain gitu. Nah, jadi PR kita adalah bagaimana mencari solusi tadi sehingga kita ada lompatan pertumbuhan ekonomi. Kita tidak sepakat ada pertumbuhan mediocre 5%. Ya, jadi gimana caranya kita mendorong pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi sebagaimana yang dimiliki oleh negara-negara lain seperti yang ada di grafik. Nggak ada yang pertumbuhannya itu mendatar, tapi mereka terjadi lompatan-lompatan untuk menjadi negara besar. Kalau kita lihat indikator yang lain, oke, kita harus masuk kepada negara pendapatan menengah atau menengah atas gitu ya. Untuk mau masuk ke upper middle income saja, kita kemarin kena COVID sedikit saja kita sudah turun menjadi lower middle income lagi. Dan berapa tahun yang akan kita perlukan? Dengan kebijakan yang ada sekarang ini, mungkin kita akan jauh lebih lama ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, seperti yang saya contohkan di tabel itu. Mana yang akan kita contoh? Korea kah? Apa yang dia lakukan sehingga dia segera naik kepada upper middle income dan kemudian kepada high economy? Atau kita akan memilih negara-negara yang mereka sampai puluhan tahun pun tidak bisa masuk ke upper middle income, apalagi ke high income. Nah, jadi ini yang menjadi PR bagi kita semua untuk mencari cara agar kita ini kemudian bisa melaksanakan atau melakukan pemikiran-pemikiran, kalau tadi di awal disebutkan bahwa bagaimana agar ekonomi itu maju dan mensejahterakan. Karena kalau seperti yang terjadi sekarang ini, kita semua tahu, tidak perlu kita analisa lagi.
pembangunan ekonomi yang sekarang terjadi itu tidak mensejahterakan, karena tadi kita ada isu pengangguran, ada isu kemiskinan, kesenjangan, dan sebagainya. Nah, jadi PR kita adalah bagaimana kita menawarkan pemikiran-pemikiran baru tanpa kita menghilangkan referensi kita, yakni ekonomi sesuai dengan konstitusi kita. Jadi kalau kita kemudian mempelajari berbagai ilmu ekonomi, tapi kita melupakan referensi kita, nah saya rasa kita kemudian akan mencari solusi-solusi yang semakin menjauh dari apa yang semestinya kita lakukan. Karena kalau kita menggunakan paradigma ekonomi konstitusi, udah jelas. Paling tidak ada 6 pasal di situ yang harus dilakukan oleh pemerintah agar ini ada pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau yang berkeadilan. Bagaimana kita tidak hanya pasal 33, tidak hanya 34, tetapi juga pasal 27 tentang lapangan pekerjaan, pasal 23 tentang APBN, pasal 31, kemudian dan sebagainya tentang pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar dan sebagainya. Jadi kalau itu saja, misalnya kita ambil contoh, pasal 27 tentang lapangan pekerjaan, ya. Sekarang ini pendekatan paradigma yang digunakan adalah pasar tenaga kerja itu orang harus bersaing. Kalau mereka tidak diterima di lapangan pekerjaan, maka artinya dia tidak mampu bersaing. Nah, kalau mereka atau masyarakat kita masih 35% itu yang pendidikannya adalah SD, mereka disuruh bersaing di pasar, ya, tanpa ada keberpihakan dari pemerintah, tentu lama-kelamaan mereka akan tersingkir dan hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan nilai tambah yang semakin lama semakin kecil. Nah, jadi apa yang harus kita pikirkan adalah mencarikan solusi untuk menempatkan kalau memang lapangan pekerjaan itu adalah hak warga negara dan menciptakan lapangan pekerjaan itu adalah kewajiban dari pemerintah, maka usulan kita tentu akan berbeda. Ya, misalnya kalau mereka pendidikannya SD, tidak mungkin dia tidak bisa melakukan pekerjaan sederhana. Ya, pekerjaan sederhana dalam tanda kutip, misalnya dia bisa menghasilkan rempah-rempah saja, menanam, kemudian ada off-taker, kemudian diekspor. Itu kita sudah menciptakan lapangan kerja dengan nilai tambah yang cukup bagi income masyarakat yang pendidikannya rendah. Tapi jangan salah, saya di MK itu berkali-kali juga ketemu dengan para ekonom yang sering kita dengar di mass media. Mereka mengatakan bahwa kewajiban untuk menciptakan lapangan kerja itu, kalau untuk yang nganggur di SD ke bawah itu rendah, pemerintah nggak punya kewajiban lagi. Ya, teman-teman tadi, analis tadi, lupa bahwa mereka bekerja itu hanya bekerja untuk survive. Gitu. Kalau dilihat secara statistik, ya memang mereka bekerja, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka atau tidak bekerja dengan layak. Nah, jadi cara membaca data pun, saya rasa ini kita perlu ada diskusi untuk bisa memahami dengan lebih jelas. Ya, jadi antara tadi paradigma di dalam menawarkan solusi-solusi. Nah, apalagi kalau nanti tokoh-tokoh ini sudah semakin berkurang, ya, tokoh-tokoh yang selalu mengingatkan tentang pentingnya referensi, apa dulu kita itu pada saat kemerdekaan, apa yang harusnya kita capai dan sebagainya ini semakin berkurang yang mengingatkan, maka akhirnya kita tidak terasa kita menuju kepada negara yang kita sangat liberal dalam kondisi kita yang tadi permasalahannya itu masih sangat kompleks. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi kita permasalahan masih sangat kompleks, PR kita juga masih sangat banyak, sementara perubahan-perubahan yang terjadi di global ini semakin lama semakin cepat. Ya, selain kita menyelesaikan berbagai masalah struktural tadi yang saya sebutkan, kita juga harus mengadopsi adanya perkembangan-perkembangan baru. Ya, misalnya apa? Ekonomi hijau. Bagaimana kita menyikapi ekonomi hijau? Bagaimana anak-anak muda, para intelektual muda ini menawarkan agar kita tetap mengikuti tren perkembangan global untuk menuju kepada ekonomi hijau,
tetapi itu tidak menambah beban bagi pelaku usaha, sehingga itu menjadi cost bagi pelaku usaha. Ya. Bagaimana caranya agar itu tidak kemudian memberatkan pemerintah untuk meng-create lapangan pekerjaan hanya gara-gara kita harus menekan emisi karbon. Nah, jadi banyak sekali PR-PR tadi. Kalau kita tidak menawarkan sesuatu, maka akhirnya yang akan menawarkan itu negara-negara yang maju. Bagi mereka beralih ke ekonomi hijau sesuai dengan kesempatan global itu jauh lebih mudah karena mereka ready dengan teknologi. Tapi Indonesia, kita belum siap dengan teknologi apa, transisinya seperti apa, tiba-tiba kita sudah dicekokin, inilah untuk mengurangi emisi karbon. Satu, itu akan menimbulkan cost. Yang kedua, kita akan ada ketergantungan terhadap teknologi-teknologi barat di dalam menurunkan emisi karbon. Kita ingat dulu ada illegal logging, ya. Kayu-kayu kita dianggap itu ilegal, maka tidak bisa masuk ke Eropa. Hanya boleh masuk kalau sudah disertifikasi oleh Eropa. Ya kan? Kita tidak punya lembaga sertifikasi, tidak ngerti cara mensertifikasi, yang ada mereka kita datangkan dan cost kita menjadi jauh lebih mahal. Karena ada biaya tambahan sertifikasi tadi dan juga berbagai persyaratan yang dilakukan. Yang lain lagi kita tahu juga tentang CPO. Kita tidak bisa masuk di banyak negara termasuk Eropa, ya. Tapi kita tidak mencari solusi bahwa Eropa itu bukan pasar terbesar kita. Pasar terbesar kita adalah negara-negara lain seperti India dan China. Kenapa kita harus mengikuti persyaratan-persyaratan mereka yang mereka tidak banyak mengimpor dari kita? Nah, ini kan pemikiran-pemikiran yang seperti itu menurut saya itu yang harus kita tawarkan. Tidak hanya kita satu, apakah kita sangat mengikuti tren dari ekonomi hijau tadi, ataukah kita menentang ekonomi hijau? Apapun kita mestinya harus mengikuti tadi, karena memang kita sudah mensepakati dan trennya adalah demikian. Lama-lama tidak akan ada investasi yang itu bukan investasi hijau. Kalau kita tidak menyiapkan UKM kita untuk mereka itu juga bertransformasi menjadi hijau dengan karakteristik mereka, itu akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa mendapatkan pendanaan dan bisa untuk maju. Misalnya gitu. Nah, jadi penawaran-penawaran atau pemikiran-pemikiran untuk kita maju ke depan, kita tetap bisa menjadi negara maju, tetapi kita juga dengan strategi kita, sesuai dengan karakteristik ekonomi sosial budaya kita, itulah yang saya rasa sekarang ini diharapkan. Jadi teman-teman sekalian, pada saat kemarin G20, saya bergabung di B20, banyak diskusi-diskusi di situ. Pada saat saya menanyakan bagaimana dengan mengurangi karbon, ternyata banyak ahli itu mengatakan kita mestinya tidak boleh membuat kesepakatan untuk menurunkan emisi karbon itu bersama-sama. Karena negara-negara berkembang, dia masih harus akan naik emisi karbonnya. Dan negara maju harus sudah mulai menurunkan. Setelah itu kita akan turun bersama. Itu satu poin. Poin yang kedua, semestinya cara menurunkan emisi karbon disesuaikan dengan karakteristik ekonomi, sosial, budaya dari masing-masing masyarakat. Nah, kalau sudah ada kesepakatan seperti itu, dan kita, Indonesia ini tidak menawarkan, kalau begitu Indonesia kita mulai dulu dengan pertanian. Karena kita melakukan ini akan menurunkan emisi karbon sekian. Bukan dengan kita mengadopsi teknologi maju untuk mengurangi emisi karbon. Sama-sama mengurangi emisi karbon. Tapi pada saat kita tidak siap dengan tawaran tadi, kita punya strategi pun tidak mudah untuk membawa pada kesepakatan-kesepakatan internasional, apalagi kita tidak punya. Nah, sampai hari ini kita tidak punya. Nah, ini para intelektual muda ini yang harusnya memikirkan jangan sampai ekonomi hijau, digitalisasi, itu semakin menjauhkan kita dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi kita justru makin lama makin eksklusif, karena kita harus juga mengadopsi tadi transformasi tadi. Nah, jadi saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa.
kalau tadi malam kita juga diskusi tentang UMKM, ini para pemikir muda ini juga harus kritis. UMKM kita itu adalah UMKM yang tidak bisa disamakan dengan negara lain. Nah, di dalam muktamar kemarin, ternyata UMKM dipisahkan dengan ekonomi, bisnis, dan industri halal. Kalau saya secara pribadi, menurut saya itu justru semakin merugikan kita. Kenapa? Dan menyulitkan kita. Karena justru mengembangkan UMKM itu hanya akan bisa sustain dan akan bisa lebih cepat kalau kita membuat linkage antara industri besar dan industri kecil. Kalau dipisahkan, artinya yang akan kita tawarkan adalah mengembangkan UMKM hanya dengan pendekatan charity. Padahal yang kita butuhkan adalah bagaimana ada linkage bisnis yang luar biasa. Yang sekarang ini usaha besar dengan usaha kecil itu di bawah 18% linkage-nya. Ya, sementara kalau kita ukur di Jepang itu di atas 50%. Ya, di Korea itu juga sangat tinggi. Jadi satu usaha besar akan dikeroyok dengan usaha-usaha kecil di sekelilingnya. Tapi di Indonesia itu enggak. Nah, itu bisa jadi topik disertasi juga. Bagaimana kemudian di Indonesia ini tidak ada linkage bisnis antara usaha besar dengan usaha kecil di sektor manapun. Nah, jadi jangan kita hanya sekedar kita akan mendukung UMKM. UMKM kita itu seperti apa karakteristiknya? Strategi kita seperti apa? Nah, jadi banyak sekali, satu adalah strategi kebijakan secara besarannya, secara makronya. Yang kedua adalah usulan-usulan tentang pilihan-pilihan program agar bisa mendorong adanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jadi pada saat muktamar maupun dari tadi malam, saya mengusulkan Muhammadiyah itu lebih agresif untuk memberikan policy recommendation kepada pemerintah. Kita tidak harus hanya secara mengkritisi, kita tidak kebagian. Kenapa hanya itu yang kebagian? Kenapa kita tidak meminta bagian? Menurut saya, ya, yang perlu kita lakukan harus lebih sophisticated. Kita tahu bahwa misalnya UKM harusnya seperti ini. Kita usulkan kepada pemerintah sehingga dengan kondisi lingkungan kebijakan yang seperti itu, maka UKM Muhammadiyah itu bisa bergerak maju karena memang lingkungan iklim bisnisnya memenuhi. Nah, jadi cara-cara seperti itu menurut saya itu jauh lebih elegan. Apalah artinya saya, apalah artinya Core Indonesia, ya, jika dibandingkan dengan Muhammadiyah. Kalau itu yang mengusulkan adalah Muhammadiyah dengan kajian-kajian yang memang akademik dan empiris, saya rasa itu akan sulit bagi pemerintah untuk tidak bisa menerima atau tidak mendengarkan masukan-masukan dari kita. Nah, itulah tugas dari teman-teman sekalian, para muda intelektual ini, untuk bisa berpikir lebih kritis dan lebih dalam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan selamat berdiskusi, mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Henry Saparini, sebuah pengantar yang langsung menyusup jantung dan paru-paru kehidupan keindonesiaan dan Muhammadiyah, saya kira. Dan kita juga membutuhkan Ibu Henry Saparini kecil-kecil yang lain, yang baru maksudnya, ekonom yang kritis yang perlu tumbuh di kalangan intelektual muda Muhammadiyah, dan sekarang mungkin sudah mulai ada beberapa, tapi sosok-sosok yang memiliki keilmuan dan praktisi ekonomi seperti Ibu Henry Saparini, saya pikir kita perlukan. Karena itu kita mengundang beliau, karena selama ini kita seringkali diskusi soal-soal keislaman, soal-soal keindonesiaan saja, tapi kita akan mengupas dari bermacam perspektif tentang refleksi dan masa depan kaum muda Muhammadiyah mau kemana. Dan selanjutnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Henry Saparini. Salam sehat selalu dan kita menanti kopi daratnya tahun depan. Ya Bu. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator, host selanjutnya, yaitu Bung Hasnan.
Bung Hasnan Bakhtiar yang akan mengawal diskusi kita ini. Silakan Bung Hasnan. Terima kasih, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi alhama Ahmad Dahlan biiqamatil harakatil islamiyah bismi Muhammadiyah i'la'an li kalimatillah lid-dinillah wa khidmatan lil ummah wa khidmatan lisyab wa khidmatan linnasi fi kulli anha'il ardillah wa khususan fil ardina Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Nazarudin Malik, Advisory Board RPC Institute Abdul Malik Fajar, terima kasih banyak sudah memfasilitasi acara penting malam ini. Ibu Dr. Henry Saparini, seorang ekonom terkemuka tanah air yang pengantarnya luar biasa. Mbak Yulianti Mutmainah, ulama perempuan yang gigih, memperjuangkan hak-hak perempuan, seorang aktivis KUPI garda depan. Bapak Dr. Desvian Bandarsyah, sejarawan yang brilian dan punya pandangan-pandangan yang kritis. Mas Dr. Musa Maliki, seorang sarjana yang menekuni isu-isu geopolitik dan geostrategik. Mas Hussein Ja'far, Habib Ja'far, agamawan plus artis, plus komedian, plus redaktur majalah Mata Hati Lajismu tahun sekian sampai tahun sekian. Kami percaya beliau ini pimpinan cabang Muhammadiyah. Ini cabang mana ya? Itu cabang YouTube lah, kira-kira begitu. Kemudian Mbak Hoirunisa, pengamat politik dan demokrasi dari Perludem, Mas Muhammad Subhan, Direktur Eksekutif RBC, dan yang paling penting Al-Mukarram, Uda David Krishna Alka, idola kita semua, seorang cendekiawan muslim tanah air, antropolog, sastrawan, hampir-hampir komplit ya talentanya itu, dan founder Jaringan Islam Berkemajuan. Matur nuwun udah karena berkenan berkolaborasi dengan RBC Institute. Kami masih percaya beliau adalah salah satu titisan pewaris lah itu pemikiran besar guru kami semua, Dr. Muslim Abdurrahman. Bapak Ibu sekalian, tadi Bu Henry Saparini mempersoalkan masalah adanya indikasi untuk mengabaikan proyek global yakni ekonomi hijau. Dan negara-negara di dunia cenderung mengadopsi teknologi maju, tapi di saat yang sama bersepakat mengeliminasi emisi karbon. Jadi pada akhirnya itulah yang dari pertumbuhan ekonomi inklusif. Nah, bagaimana dengan Muhammadiyah menurut sudut pandang sejarah dan terutama bagaimana kita menerawang what will happen in the future. Gitu. Kami akan mengundang pertama-tama Bapak Dr. Desvian Bandarsyah akan berbicara secara lebih spesifik mengenai masalah ini. Kami persilahkan Bang Desvian. Apakah Bapak Desvian wonten? Terima kasih, Nggih, monggo. Mas Hasnan. Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nazarudin Malik dan Ibu Henry Saparini yang sudah kita dengar tadi beberapa pemikiran-pemikirannya yang sangat bernas dan tajam. Kemudian juga narasumber kita pada malam hari ini, Mas Musa Maliki, Mbak Yulianti, dan sahabat saya, Uda Alfi, serta Pak Kiai Hussein Ja'far Al-Khadar. Pertama tentu
kalau kita melihat wajah Indonesia masa depan, sekurang-kurangnya kita perlu belajar dari atau perlu melihat wajah Indonesia masa lalu gitu. Lalu kita menyadari wajah kita hari ini seperti apa. Begitulah pesan sejarah. Sejarah selalu bisa memprediksi masa depan karena sejarah memiliki pemahaman yang kuat tentang masa lalu dan menyadari keberadaannya pada hari ini. Ada persoalan-persoalan serius yang diungkap oleh Ibu Henry tadi. Saya ingin mengomentari bagian itu sedikit sebelum masuk ke persoalan yang lebih kompleks begitu. Bahwa kita dalam kurun waktu sebenarnya sejak Orde Baru ya, kita itu terjebak ke dalam apa yang disebut dengan the middle income trap. Jadi negara dengan pendapatan menengah yang terlalu panjang sekali kita. Lalu ketika kita melintasi negara dengan pendapatan menengah itu, kita juga tidak bisa konsisten sebagai negara dengan pendapatan menengah karena kita mengalami keterpurukan ekonomi pada tahun 1998. Itu poinnya itu. Mengapa kita tidak bisa melepaskan diri dari situasi the middle income itu, pendapatan menengah itu? Variabel yang paling penting sesungguhnya adalah, walaupun ini nampak klise ya, kita tidak bisa menyelesaikan keserakahan yang melingkupi anak bangsa. Yang keserakahan itu kemudian bertransformasi menjadi perilaku yang korup. Sekalipun kita hidup di era reformasi, maka banyak orang sinis dengan reformasi itu kan. Ada yang bilang reformasi mati sebelum tumbuh gitu. Nah, ini problem-problem kita. Lalu kemudian tadi disinggung juga bahwa sumber daya manusia kita untuk berangkat kepada negara dengan pendapatan tinggi itu kalau saya katakan tidak dikelola dengan baik, itu saya mungkin agak terlalu keras, tapi sekurang-kurangnya tidak dikelola dengan sangat baik gitu, atau kurang baik katakanlah demikian. Kalau kita melihat populasi manusia Indonesia, pendidikan manusia Indonesia itu didominasi oleh kelompok masyarakat berpendidikan rendah, yaitu hanya tamat SD dan tidak tamat SMP. Angkanya besar sekali. Walaupun angka ini bisa diperdebatkan, tetapi saya merujuk pada apa yang dikemukakan oleh kementerian ya, oleh Pak Menteri pada masa itu. Ada sekitar 65% penduduk Indonesia itu hanya tamat SD dan tidak tamat SMP begitu. Nah, lalu kemudian kita juga gemar dengan problem-problem atau konflik-konflik di antara para elit yang tumbuh sejak kita memasuki era demokrasi liberal itu. Nah, kalau di era Pak Harto kan kita nggak bisa saling berkonflik karena Pak Harto mengamankan seluruh dinamika keindonesiaan dengan laras senapan, katakanlah demikian. Maka kemudian teman-teman sekalian, merujuk pada itu, kemampuan kita untuk lepas dari jeratan negara dengan pendapatan menengah itu seolah-olah mengalami kelumpuhan. Panjang sekali kita. Walaupun tadi misalnya Bu Henry itu sudah mengungkapkan bahwa Indonesia itu akan menjadi negara dengan pendapatan ke-7 bahkan ke-4 di dunia. Sebenarnya analisis ini sudah dimunculkan atau ramalan ini sudah dimunculkan sejak tahun 1912 oleh
McKinsey Global Institute misalnya. Dia mengatakan Indonesia itu akan menempati peringkat ke-7 di dunia besaran ekonominya itu pada tahun 2030. Lalu pada tahun 2017 misalnya PricewaterhouseCoopers itu mengatakan kita akan menempati peringkat ke-4 di dunia besaran ekonominya. Nah, asumsi-asumsi itu kemudian atau ramalan-ramalan itu kemudian memberikan spirit kepada kita. Tapi kalau kita memberikan spirit kepada kita bahwa kita memang bisa menjadi negara besar. Tapi kalau kita melihat angka yang disampaikan oleh Bu Henry tadi, proyeksi 10 negara PDB terbesar pada tahun 2030, sebenarnya ada kesenjangan yang sangat dalam ya antara negara dengan peringkat 1, 2, dan 3 dan Indonesia yang berada di peringkat ke-4. Jadi katakanlah Cina itu memiliki 64,2 US dollar. Kemudian India 46,3, Amerika 31 dan Indonesia 10,1. Kan jaraknya itu jauh sekali begitu loh. Nah, lalu jarak yang jauh itu kemudian apakah disebabkan karena berada pada di posisi ke-4 itu apakah disebabkan karena memang tumbuhnya perekonomian kita? Karena perekonomian kita itu kalau Bu Saparina menyebutkan makin menurun, saya masih memberikan penilaian pada pertumbuhan yang moderat ya, di 5% itu saya kira pertumbuhan yang moderat. Atau disebabkan karena negara-negara di Eropa dan negara maju di Asia itu mengalami pertumbuhan yang stagnan. Karena rata-rata pertumbuhan negara di Eropa itu kan ya di bawah 2% lah. Jepang itu sudah mencapai pertumbuhan yang hampir minus katakanlah 1%, 0, sekian persen dan seterusnya. Oke, nah maka kemudian teman-teman sekalian, kalau kita merujuk pada kondisi-kondisi semacam itu, bagaimana sebenarnya wajah Indonesia ke depan itu? Saya ingin mendekati dari katakanlah bonus demografi kita. Banyak ramalan mengatakan bahwa Indonesia akan memperoleh keuntungan dari pertumbuhan bonus demografinya. Karena bonus demografi itu akan tumbuh pada angka yang sangat fantastis. Pada tahun 2045, ketika kita memasuki 100 tahun kemerdekaan kita dan itu tinggal 23 tahun lagi, maka kemudian kita akan memiliki bonus demografi pada tahun itu pada angka yang sangat besar, 180 sampai 190 juta dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 300 juta. Itu memberikan gambaran betapa 60% penduduk kita itu adalah penduduk dalam usia produktif. Tapi kemudian problem kita adalah apakah penduduk usia produktif itu memiliki skill, memiliki keterampilan, memiliki pendidikan yang membuat dia dapat bersaing pada kehidupan global. Karena kehidupan global itu nanti bukan lagi sekedar meniscayakan apa yang disebut dengan perdagangan bebas, tetapi kehidupan global itu juga meniscayakan bagaimana kemudian proses digitalisasi kehidupan itu harus dikuasai dalam konteks pengetahuan, dalam konteks keterampilan, dan dalam konteks kultural. Itu yang dapat menjadi problem bangsa kita, problem generasi emas Indonesia masa depan. Sehingga kemudian tetap saja dari ramalan-ramalan yang penuh optimisme itu, kita juga dihadapkan dengan situasi-situasi yang mengkhawatirkan. Situasi yang kalau bangsa ini dikelola dengan cara-cara sepanjang reformasi, saya kira ada problem serius di sana. Pertumbuhan ekonomi itu membutuhkan prasyarat. Apa itu? Satu,
prasyarat pertama adalah keamanan. Artinya demokrasi kita itu berjalan dalam konteks harmoni gitu loh. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi juga membutuhkan skill, keterampilan, dan pendidikan dari masyarakatnya. Artinya generasi muda kita, generasi produktif kita itu adalah orang-orang yang mengalami pendidikan tinggi dengan baik. Nah, lalu yang ketiga, bahwa kemudian aktor-aktor dan elit Indonesia modern atau super modern pada hari ini itu memiliki kesadaran untuk menyingkirkan segala bentuk silang sengketa yang membuat Indonesia itu ruwet, yang membuat Indonesia itu seolah-olah tidak memiliki visi bersama sebagai bangsa. Pada hari ini, saya kira ketidakmampuan kita memiliki visi bersama itu nampak mulai dari elit sampai akar rumput. Ya, berbagai isu-isu primordial akibat ketidakpuasan, apakah isu primordial berbasis etnis, berbasis ekonomi, berbasis politik itu sendiri, atau bahkan berbasis keagamaan, itu cenderung makin menguat. Lalu situasi atau isu primordial itu mendorong hampir seluruh komponen atau variabel kehidupan berbangsa itu mengarah pada kondisi-kondisi yang semakin mengeras satu sama lain. Nah, ini problem-problem yang saya kira teman-teman sekalian ini harus diurai satu persatu. Tadi misalnya udah David sudah mengatakan dan Bu Henry juga menyinggung persoalan itu, bahwa dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk berteriak, untuk menyuarakan hal-hal yang baik tentang keindonesiaan kita. Dan orang-orang itu kan makin sedikit. Kita kehilangan guru bangsa, sekurang-kurangnya 2 dalam kurun waktu belakangan ini, yaitu Buya Syafi'i dan katakanlah Pak Ajumardi Ajra gitu. Sementara kita dengan sangat leluasa memproduk para petualang bangsa gitu loh. Jadi sebuah bangsa itu kira-kira dalam melintasi perjalanan panjang kehidupannya itu, kalau dia kehilangan para negarawan dalam kehidupannya, lalu dia tidak mampu melahirkan negarawan yang baru, maka dia akan memiliki kecenderungan untuk melahirkan para petualang. Jadi kalau kita menyaksikan bagaimana pada hari ini berbagai tokoh atau elit bangsa itu saling bersaut-sautan ya, dalam konteks politik, apakah menyangkut pilpres, apakah menyangkut kepentingan-kepentingan demokrasi, apakah menyangkut kepentingan-kepentingan di dalam struktur partainya masing-masing, itu menggambarkan elit kita itu sekedar memikirkan dan menyuarakan kepentingan-kepentingan yang identik dengan para petualang, kira-kira begitu. Nah, maka kemudian teman-teman sekalian, menurut hemat saya, segala ramalan dari lembaga-lembaga internasional, yang terakhir itu yang dikemukakan dalam slide-nya Ibu Henry Saparini itu adalah apa itu? Riset dari standar Straight itu semua memberikan optimisme, tetapi kemudian ada realitas lain yang membuat kita tidak sekedar optimis, tetapi juga berpikir lebih kritis, tetapi tidak pesimis kita. Bahwa wajah Indonesia masa depan itu ditentukan oleh generasi bangsa yang melukisnya. Kalau kita ingin melukis alis yang tebal, seperti yang dimiliki Mas Hasnan misalnya, lalu kita menggunakan tinta apa? Nah, kalau kita mau melukis janggut yang agak keabu-abuan seperti punya Uda Alfi, warna apa yang cocok dengan keindonesiaan kita? Kalau kita gagal menentukan warna untuk melukis Indonesia itu, lalu kemudian kita gagal juga memilih alat
untuk melukisnya ke impian menjadi negara dengan besaran ekonomi ke-7 bahkan ke-4 pada tahun 2030 atau tahun 2050 atau 100 tahun Indonesia merdeka itu adalah impian yang akan menjadi daftar waktu yang lebih panjang. Saya kira itu. Kalau kita gagal memanfaatkan bonus demografi, kita tidak akan bertemu dengan bonus demografi itu dalam kehidupan generasi yang ada pada hari ini dan generasi yang hidup sampai 200 tahun Indonesia merdeka. Karena itu persoalan yang langka soal bonus demografi. Saya kira itu Mas Hasnan. Terima kasih. Mohon maaf lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Desvian, Pak Desvian. Jadi bagaimana wajah Indonesia masa lalu, jadi ini penting dipikirkan secara historis untuk menerawang masa depan. Jadi ada penjara middle income country tadi. Masalahnya yang diangkat oleh Bapak Desvian adalah mengapa kita nggak bisa lepas dari jerat middle income trap ini. Jadi, lalu secara diagnostik, beliau sekurang-kurangnya menyebut ada 5 hal yang secara berlapis terjalin, berkelindan gitu ya. Pertama, secara kultural, kita ini serakah dan cenderung korup. Lalu khusus masalah yang nomor 1 ini, nanti setelah beberapa narasumber, saya ingin memohon kiranya Uda Jumadil Alfi, beliau seorang seniman dan budayawan terkaya di Indonesia versi majalah Tempo. Wah, saya dengar-dengar aja itu. Nah, yang kedua adalah para elit cenderung berkonflik secara berkepanjangan, nggak ada yang mau ngalah. Yang ketiga, negara kita nggak dikelola secara benar, secara optimal. Yang keempat, dari segi pendidikan, rakyat kita didominasi dengan mereka yang hanya tamat sekolah dasar. Yang terakhir, kesenjangan ekonomi, disparitas yang ada, jarak antara yang kaya dan yang miskin masih terlalu jauh. Lalu bagaimana menerawang Indonesia 2045, sahabat Indonesia, bonus demografi, kalau kita nggak mampu menyelesaikan kelima masalah itu, tamatlah riwayat kita sahabat ke depan ini. Begitu ya Pak Desvian, kurang lebih itulah yang disampaikan. Dan yang beliau tawarkan adalah bisa nggak sih kita ini memproduksi lebih banyak guru bangsa ketimbang para petualang politik. Nah ini tajam sekali. Pak Desvian tahu betul bahwa 2 tahun lagi ini 2024 momen politiknya sudah sangat dekat sekali. Nah, dan bagaimana hal ini dilukis, bagaimana upaya Muhammadiyah, itulah kuncinya kita melukis bangsa Indonesia atau wajah Indonesia. Saya ingin bergeser ke Mbak Yulianti Mutmainnah. Beliau adalah ulama perempuan yang concern berkampanye mengenai hak-hak perempuan dan sangat menentang kekerasan seksual terhadap perempuan. Mbak Yuli, apakah sudah siap? Ya, Mas Hasnan, Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati, ini banyak sekali nih senior ya di grup ini. Ada pertama saya ingin mengucapkan salam kepada Ibu Henry Saparini, kemudian nanti ada Bapak Nazaruddin Malik, kepada para narasumber, ada Kanda Desvian, ada Mas Hussein Ja'far Al-Hadar, ada Uda Jumadil Alfi, ada Mas Musa Maliki, ada Mbak Khairunisa, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian ini moderator keren. Kapan berangkat ke Australia, Mas Hasnan? Pertengahan atau akhir Januari nanti. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar. Ada Uda David. Ini terima kasih banyak ini undangan dari
RBC Malik Fajar dan Jaringan Islam Berkemajuan. Terima kasih untuk diskusi yang menarik, wajah Indonesia masa depan refleksi kaum muda Muhammadiyah. Karena saya tadi disinggungnya soal ulama perempuan dan kemudian langsung spesifik kepada isu perempuan, jadi saya geser nih spesifiknya kepada isu yang tadi sudah disinggung oleh Mas Hasnan. Saya bersepakat ya apa yang disampaikan oleh dua narasumber sebelum saya, dan saya mengamini bahwa itu benar terjadi. Bahkan di dalam sidang PBB maupun dalam Universal Periodic Review, jadi dalam circle laporan PBB yang setiap negara itu memberikan tanggapan ataupun memberikan catatan bagi negara lain, pencapaian untuk isu perempuan Indonesia itu bahasanya ada dua itu. Yang pertama bisa disebut masih tertinggal, tetapi juga ada yang menyebut sebagai pencapaian yang tertunda. Nah, ini ada orang Komnas HAM nih, ada Bang Amir. Pencapaian yang tertunda sama tidak tercapai itu beda tipis. Nah, kita tuh kadang kesel banget. Ngapa sih harus pakai bahasa halus pencapaian yang tertunda? Bilang aja bahwa itu nggak tercapai dan masih nggak terlaksana, kira-kira begitu. Nah, Ibu dan Bapak, para narasumber yang saya hormati dan juga kanda-kanda ya senior, tanpa mengurangi rasa hormat, saya izin share screen ya, bagaimana sebenarnya isu perempuan. Saya mencoba merangkumnya menjadi lebih poin-poin aja begitu, bagaimana isu perempuan saat ini, dan sebenarnya bagaimana ya kita bisa melihat isu perempuan itu ke depan, terutama ketika kita melihat bahwa Indonesia sudah, dalam hal ini adalah Muhammadiyah, sudah melakukan muktamar. Kalau saya dan mungkin juga teman-teman ya keliling dan bertemu dengan banyak tokoh di tingkat dunia, orang itu sebenarnya kagum dengan Indonesia. Kenapa? Dia itu seperti cermin dan seperti contoh, terutama untuk isu perempuan. Yang pertama, kita punya Kongres Ulama Perempuan Indonesia, dan ini menjadi yang sangat-sangat fenomenal bahkan di tingkat dunia. Bayangkan, perempuan berkumpul ribuan lalu membuat fatwa, dan fatwanya itu berdasarkan pengalaman perempuan, suara perempuan, dan untuk perempuan. Biasanya fatwanya itu adalah dibuat oleh laki-laki baru untuk perempuan. Jadi Indonesia itu kemudian unik. Yang kedua, kita juga punya organisasi besar, ada Aisyah, ada Fatayat, kemudian juga NGO perempuan itu bagus, ada, saya nyebut PSIPP ya, saya harus pede lah dengan PSIPP, nggak Mas Hasnan ya. Dan ini juga ada PSGA ya, Pusat Studi Gender Anak, itu kan bertebaran di mana-mana. Nah, PSIPP karena kita punya Muhammadiyah, punya kampus Muhammadiyah, ya kita nggak pakai PSGA, kita pakainya PSIPP. Nah, ini adalah modal sosial penting. Itu semua orang itu memuji. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan banyak orang dari luar negeri, pasti Indonesia itu keren banget. Dia punya resource yang luar biasa. Tetapi sebenarnya tadi Bu Henry sudah menyinggung ya soal teknologi. Saya tuh penasaran ya. Coba deh teman-teman Ibu Bapak searching di internet, pakai kamus bahasa Inggris yang internet ya, pakai internet. Misalnya kita nulis ngetik gitu, dia seorang perawat, itu munculnya she's a nurse, pakainya tuh she is gitu loh, langsung she is, kita cek ya. Tapi kalau dia seorang profesor, itu langsung munculnya he is a professor, jadi langsung pakai H sama E, H sama I, jadi langsung he gitu loh. Kenapa sih gitu kan? Nah kemudian kalau kita bilang dokter, itu juga langsung laki-laki. Kebayang ya, jadi kalau perawat itu langsung dikonstruksikan sebagai perempuan, dokter, kemudian profesor itu langsung dikonstruksikan sebagai laki-laki. Ini yang tadi disinggung oleh Ibu Henry dan Bang Despian. Apakah karena kita negara ketiga, soal informasi teknologi ini dimiliki oleh orang-orang dunia pertama yang mayoritas ini juga sebenarnya kritik juga ya dalam isu feminis tentang kulit putih misalnya begitu. Jadi kemudian ada bias gender. Sampai Google Translate aja menyebutnya begitu. Jadi ini kebayang ya, algoritmanya itu sampai kayak gitu loh. Penetrasi pada perempuan itu benar-benar masuk ke dalam jantung. Tadi bahasanya jantung tuh kalau udah David.
jantung ke dalam tata bahasa kita. Jadi kalau kita ngomong soal profesor, dia langsung diartikan laki-laki. Kalau dia ngomong perawat, dia langsung diartikan perempuan. Sama, nanti kalau kita masuk seorang tentara, langsung munculnya laki-laki. Army-nya itu langsung laki-laki. Pakainya he juga, bukan she. Nah, berangkat dari itu semua, jadi kita punya PR yang katanya kita negara dunia ketiga, atau misalnya pembabakannya masih seperti itu gitu kan. Di sisi lain kita juga punya pencapaian yang luar biasa. Nah, tahun ini kita sudah punya undang-undang penghapusan dana Indonesia itu sebenarnya kita cukup bangga ya, dan memang harus berbangga. Kalau di tingkat internasional, kita itu banyak sekali support ataupun dukungan, dan itu kemudian menjadi catatan di tingkat nasional yang itu tidak dimiliki oleh negara lain. Saya mulai dari SIDO. SIDO misalnya, itu ada perempuan dan pedesaan. Itu dalam sidang PBB ketika perumusan pasal-pasal SIDO yang diratifikasi oleh Indonesia tahun 1984, perempuan pedesaan itu khas Indonesia. Jadi itu sebenarnya masukan Indonesia untuk dunia. Kemudian kalau misalnya orang bilang bahwa kita kiblatnya ke barat, sebenarnya salah ya. Barat itu yang kiblatnya kepada Indonesia gitu. Jadi perempuan dan pedesaan itu dari Indonesia. Yang pertama itu. Kemudian kalau dalam deklarasi tahun 93 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, itu kan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan itu tidak masuk ke dalam kekerasan ekonomi. Tetapi kemudian dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tahun 2004 kita sudah memasukkan kekerasan ekonomi atau pelantaran ekonomi. Artinya itu kontribusi Indonesia juga untuk dunia. Dan itu khas pengalaman Indonesia, di mana putusan dari pengadilan agama tentang cerai, permohonan cerai yang diajukan oleh para istri karena pelantaran ekonomi. Artinya Indonesia itu punya capaian yang luar biasa. Kalau bahasanya Bang Despen itu sejarah in the past gitu kan. Kita punya pengalaman, punya resource yang luar biasa. Jadi itu adalah capaian yang menurut saya juga kita harus berbangga untuk itu. Nah, kembali kepada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ya. Ini kan kemudian kita tahu lah ya, di tubuh internal Muhammadiyah sendiri pro kontra soal undang-undang ini juga tinggi, termasuk juga soal kebijakan dari Menteri Pendidikan ya, tentang penghapusan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Terlepas dari pro dan kontra itu, pencapaian tentang bahwa sudah ada pengakuan kekerasan seksual dan ini menjadi persoalan bersama, sehingga kekerasan seksual tidak dianggap lagi sebagai suatu yang tabu, tidak menyalahkan perempuan, kemudian tidak juga menyalahkan pakaian perempuan, ini harus kita apresiasi bersama. Pertanyaan selanjutnya, sikap Muhammadiyah seperti apa ya? Saya mau lihat misalnya atau mau memberikan contoh misalnya tentang sunat perempuan. Ini masih menjadi catatan di tingkat dunia global dan ini masih menjadi konsentrasi dari para ulama perempuan seluruh Indonesia. Kalau kajian saya tentang seluruh fatwa Muhammadiyah tentang isu perempuan, sebenarnya Muhammadiyah itu punya fatwa yang bagus pada masa-masa yang sebelumnya. Dan itu jauh lebih progresif, misalnya tentang catatan perkawinan. Perkawinan dianggap sah kalau dicatatkan. Perceraian dianggap sah kalau di depan pengadilan. Dan itu semua fatwa-fatwa Muhammadiyah, termasuk monogami dalam keluarga sakinah yang sebenarnya sudah dibahas ternyata dari tahun 89, tetapi kemudian disahkan dalam putusan tarjih itu mulai tahun 2010 di Malang pembahasannya. Nah, kalau kita berangkat dari fatwa-fatwa sebelumnya itu progresif, itu bagus. Tetapi sekarang teman-teman, ibu dan bapak, cobalah tengok di Rumah Sakit Muhammadiyah. Ternyata sunat perempuan itu masuk dalam paket persalinan. Dan itu berbayar. Ada yang 100.000, ada yang 200.000. Tidak jelas apa yang dilakukan terhadap sunat perempuan. Jadi sebenarnya antara fatwa yang dulu sudah bagus dengan sekarang itu kayaknya ada pergeseran. Pergeseran yang saya pikir juga penting untuk kita diskusikan bersama, di mana sebenarnya suara perempuan itu sendiri. Yang terbaru adalah misalnya tanfis keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 tahun 2022.
Kalau kita searching kata korban, maka yang muncul di depan kita ini kata-katanya korban trafficking, korban bencana, agar korban mendapat bantuan kebencanaan, menolong korban tanpa melihat latar belakang, korban pelanggaran HAM, korban perang, konflik, dan korban gurita perusahaan. Termasuk di sana adalah korban mengembangkan tata kelola pelayanan sosial masyarakat prasejahtera. Jadi secara spesifik tidak bicara tentang korban kekerasan seksual, korban KDRT maupun korban incest. Yang sebenarnya korban-korban ini adalah seperti apa tuh namanya kasus gunung es ya. Dia di permukaan itu kelihatannya banyak, tapi sebenarnya di bawah itu jauh lebih banyak. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal fatwa, ini pertanyaan besar nih buat kita. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Termasuk dalam risalah Perempuan Berkemajuan tahun 2022. Kata korban kita cari juga ya. Searching. Maka yang muncul adalah perempuan dan anak karena lemah posisinya sering menjadi korban dari pandangan dan struktur yang membelenggu diskriminatif. Ini sangat normatif sekali. Korban politik, korban perang, dan kekerasan. Cuma 3 ini doang. Kalau korban kekerasan itu bisa banyak, karena korban kekerasan pembunuhan itu bagian dari pemidanaan juga, pemukulan misalnya gitu, yang disertai dengan pencurian itu bisa jadi bukan kekerasan berbasis gender, ya kan? Jadi ini adalah persoalan-persoalan catatan-catatan. Nah, Ibu dan Bapak kembali karena tadi disinggung soal isu ulama perempuan. Maka saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa perempuan itu sebenarnya ada di mana dalam bingkai negara dan bangsa. Kalau tubuh perempuan, pengalaman perempuan, dan suara perempuan itu tidak diutamakan dan hanya berorientasi pada teks, maka ya persoalan perempuan itu nggak akan pernah selesai. Tadi Bang Desmond sudah sangat bagus ya menyinggung soal bonus demografi. Ini contoh yang baik untuk melihat bagaimana orientasi perempuan ke depan. Untuk isu perempuan ke depan. Kalau kita berorientasi bahwa lebih baik dinikahkan daripada zina, ya udah selesai hidup perempuan. Dia nggak akan bisa jadi profesor. Maka banyak didorong untuk jadi kawin muda. Tapi kalau misalnya orientasinya adalah tubuh perempuan, ada pengalaman perempuan menikah dengan laki-laki menikah, itu 2 hal yang berbeda. Kalau laki-laki menikah, bisa jadi dia langsung bahagia. Karena dia tidak punya pengalaman reproduksi sepanjang dan serumit perempuan. Tetapi kalau perempuan dinikahkan usia anak, bayangkan reproduksi perempuan itu jauh lebih panjang. Dia harus menstruasi, dia mengandung, melahirkan, menyusui, dan itu jauh lebih panjang dibandingkan laki-laki yang reproduksinya udah pasti lebih singkat, cepat, tidak berbekas, dan kemudian nikmat begitu. Nah, tubuh dan pengalaman perempuan itu harus menjadi pemikiran, pandangan, dia diselamatkan, dia utamakan. Salah satu misalnya adalah fatwa KUPI tentang penyelamatan perempuan korban perkosaan yang mengalami kehamilan. Di sini tidak bicara soal aborsinya yang boleh atau tidak boleh, tapi yang didahulukan adalah menyelamatkan hidup perempuan korban perkosaan, apalagi ketika mereka hamil. Jadi penyelamatan tubuh perempuan itu harus diutamakan. Dan saya pikir ini adalah PR penting Muhammadiyah, karena Muhammadiyah juga punya sekolah, punya rumah sakit ya. Rumah sakit kan sangat terkait juga tadi dengan sunat perempuan dan sebagainya. Tadi Bu Henry bilang jangan cuma bisa kritik, harus ada solusi. Nah, PSIPP itu sudah mendorong dan ini berhasil bahwa zakat bagi korban itu sudah diadopsi oleh Pemda Tangsel. Jadi Pemda Kota Tangerang Selatan itu menyetujui di mana zakat bagi korban, infak, sedekah, dan filantropi lainnya itu sebenarnya disetujui sebagai sebagai dana emergensi untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya sudah diingatkan oleh Mas Hasnan. Nah, terakhir ini melalui mata kuliah Kemuhammadiyahan Islam dan Kemuhammadiyahan, terutama tentang pemberdayaan ekonomi, kita langsung fokus kepada korban. Jadi di rumah ini ada 3 kepala keluarga, 3-tiganya janda, ditinggalkan begitu saja oleh suaminya yang selama ini tidak pernah dapat bantuan oleh negara. Bayangkan ya, perempuan itu hidupnya walaupun bayar pajak paling besar di negeri ini, tetapi kalau dalam segi bantuan dia selalu dilupakan. Dia nggak dihitung karena dia tidak dianggap sebagai kepala keluarga.
Rumah ini diisi oleh 3 kepala keluarga dan itu semua perempuan. Suaminya meninggalkan begitu saja. Salah satu anaknya adalah disabilitas. Jadi ibu ini punya 2 anak perempuan semua. Anak-anaknya dinikahi oleh laki-laki yang berbeda, tapi kemudian laki-laki itu juga tidak punya tanggung jawab. Nah, mereka semua korban. Selama ini nggak pernah lihat. Ini yang kita lihat. Jadi langsung berorientasi kepada korban. Kemudian ada juga korban KDRT. Suaminya selingkuh dan lain sebagainya. Dia menjadi buruh cuci, 1 hari bisa mencuci di 7 rumah berbeda. Melalui mata kuliah AIK Kemuhammadiyahan, kita kasih mesin cuci dan lain sebagainya, kemudian dia bisa membangun laundry. Jadi pada saat yang sama, bagaimana kita bisa melihat Indonesia ke depan kalau kita mengecualikan perempuan? Bagaimana kita bisa membangun Indonesia ke depan kalau perempuan itu tidak pernah didengar suaranya? Kira-kira itu sebagai pengantar Mas Hasnan, saya kembalikan ke Mas Hasnan. Bila itu sabilha, wasabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Yuli. Soal perempuan ini kompleks dan masalah yang dihadapi bukan hanya masalah HAM, tapi juga masalah kultural dan kultur kelelakian yang ada terlalu kuat, bahkan yang menarik algoritma Google itu terlalu laki-laki. Dan fakta yang ada adalah HAM secara umum dan HAM perempuan belum sepenuhnya dipenuhi di tanah air. Nah ini jauh lebih halus lagi jangan-jangan bahasa saya. Belum dipenuhi. Nah syukur alhamdulillah ada KUPI dan berbagai gerakan keperempuanan yang gigih lainnya. Dan sudah ada undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan dan masalahnya kekerasan ekonomi belum disebut secara jauh lebih konkret gitu kali ya. Nah, dan Muhammadiyah meskipun fatwanya sangat progresif pro perempuan, itu fatwa Majelis Tarjih yang dibahas di UMM tahun 2010, terutama peran sentralnya adalah Yai Haji Abdullah Hasim saat itu. Nah, tetapi masalah teks keagamaan ini, kemajuan pada teks keagamaan perlu diperkuat oleh kemajuan-kemajuan lainnya. Dan menurut Mbak Yuli, untuk melukis masa depan perempuan di tanah air yang lebih baik, maka sejak sekarang gerakan-gerakan perjuangan kesetaraan gender dan hak asasi perempuan harus diperbanyak, dibuat masif, dan kalau bisa punya pengaruh yang kuat, terutama secara ekonomi dan politik. Dengan begitu, di masa yang akan datang, harkat dan martabat perempuan akan lebih cerah dan lebih terjamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Mbak Yuli. Sekali lagi, kami akan mengundang Mas Dr. Musa Maliki agar menambah masalah dulu, karena beliau kan ahli geopolitik dan geostrategik, tahu persoalan perang Ukraina dan NATO, dan bagaimana situasi geopolitik dan geostrategik Indonesia antara blok Rusia, Cina, dan AUKUS, dan bagaimana peran yang bisa kita upayakan. Mas Musa Maliki, apakah sudah siap? Oke, terima kasih Mas Hasnan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya kira beberapa sudah di-cover pembicara sebelumnya ya, masalah perempuan, ekonomi gitu ya. Masalah politik sedikit disinggung Mas Desvian ya. Jadi sebenarnya saya ingin bicara permasalahan-permasalahan dari yang paling global ke berdampak di level yang paling lokal ya, di level nasional Indonesia gitu ya. Saya ingin mengawalinya dengan pemahaman kita tentang modernitas gitu ya. Ada sisi gelap dari modernitas, yaitu masalah kronologi waktu atau kronologi gitu ya. Sebaiknya kita tidak bisa terjebak atau jangan sampai terjebak pada ilusi tentang waktu yang linier gitu ya. Karena pemahaman saya lebih kepada ruang. Masa depan itu sebenarnya ruang-ruang yang sudah ada sekarang dan sebelum kita, yang kemudian akan mengisi ruang-ruang yang belum keisi tadi, yang menurut Mas Desvian itu ruang yang lukisan tadi, cerita tentang lukisan warna
dan berbagai macam instrumennya gitu ya. Jadi lebih ke situ. Jadi banyak hal nanti akan bersilang, bertemu lagi yang sebenarnya berasal dari kekinian yang dianggap oleh kita kini dan yang dianggap sebelum kita. Kisah-kisah, narasi-narasi itu gitu loh. Akan berserabutan lagi untuk mengisi apa yang belum kita isi nanti di tahun 2023 dan 2024 selanjutnya gitu. Oleh sebab itu sebenarnya apa yang disebut prediksi ya. Jadi prediksi ini belum dipahami sebagai sesuatu yang linear pada akhirnya gitu ya. Jadi masih misterius gitu ya. Kita nggak bisa mengetahuinya sama sekali sebenarnya. Tapi kemudian ada tren kekinian dan yang sebelumnya seperti apa. Yang dominan narasinya seperti apa. Itu sih pijakan awal dari bagaimana memahami sesuatu yang misterius yang akan datang di 2023 nanti gitu ya. Jadi masalah ruang bukan masalah waktu gitu ya. Yang kedua itu masalah atau konteks yang harus kita pahami betul yang belum disinggung dari tadi adalah kapitalisme global. Kita tidak bisa mengelak dari kapitalisme global. Dan itu satu-satunya sistem di dunia gitu loh. Ini jurgenet. Artinya kayak traktor besar gelandang, remnya nggak ada gitu ya. Nah, kita menuju pada jurang. Saya nggak tahu. Ini skeptisme saya gitu ya. Ditambah lagi dengan itu yang global ya. Ditambah lagi dengan perilaku politisi kita gitu ya. Karena ekonomi kan sudah pasti ya, ilmu ekonomi itu sangat matematis ya. Jadi supply demand, pertumbuhan ekonomi harus seperti apa, itu pasti semuanya. Yang menjadi nggak pastinya adalah perilaku politisi yang ada di Indonesia. Itu kan problem. Yang ngetok palu kebijakan ekonomi siapa? Kan bukan ekonom, para politisi itu. Lah kata Bang Desvian betul itu tadi, petualangan politik, pengelolaan yang urakan gitu ya. Ya karena ada narasi lama yang akan ditorehkan kembali gitu loh. Narasi terutama narasi di zaman penjajahan kolonial Belanda gitu ya. Jadi ingin selamat sendiri-sendiri gitu loh. Jadi ini bangsa dieksploitasi habis-habisan oleh orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk mengeksploitasinya gitu loh. Mumpung gitu ya. Lah, ditambah lagi generasi kita, generasi saya, terus di atasnya saya adalah milenial, di atasnya lagi adalah Z, di atasnya lagi adalah Alpha. Itu problemnya adalah yang pandai-pandai itu sudah dibayarin sama politisi-politisi ini untuk ngikutin mereka dan memaintain politisi mereka, aktivitas petualang mereka. Ya susah dong kalau kita mau berjuang juga pada akhirnya. Yang pintar-pintar yang mau dibayar ya karena harus survive di era kapitalisme global. Ini menjadi problem yang sangat besar yang saya tidak tahu harus bagaimana begitu. Selain itu, generasi milenial ini sudah masuk kepada arus TikTok, Instagram, dan seterusnya. Yang kita sudah biasa melihat kalau generasi tahunnya saya, sebelumnya saya, dan setelahnya itu kan yang lebih manja, kalau kita lihat itu ya generasi yang Alpha ini, atau Z ini, begitu. Milenial agak lebih kuat lah gitu. Kayak bahasa-bahasa kantor yang toksik lah, dan seterusnya gitu kan. Itu kan istilah-istilah zaman sekarang ya. Inginnya sedikit kerja, gajinya tinggi, dan seterusnya gitu ya. Terus ingin kaya cepat gitu ya, tanpa kerja keras, hal-hal seperti itu. Yang ada di mentalitasnya generasi baru ini sebenarnya. Gitu loh. Ini refleksi aja sebenarnya. Ada yang bagus, ada yang kerja keras, terus ada gitu ya. Tapi ini refleksi yang enggak gitu ya. Dan ini rata-rata menguat, saya khawatir. Dan saya khawatir lagi kemudian yang generasi-generasi yang meninggalkan orang tuanya yang bermuhammadiyah itu. Yang ikut gerakan-gerakan lain gitu loh. Yang sebenarnya mereka ingin butuh kepastian, ketenangan batin
tapi sambil jualan dan masuk beradaptasi dengan kapitalisme global. Itu kan problem lagi. Gitu loh. Dan kemudian jualan agama, melabeli pernak-pernik, aksesoris kapitalisme global dengan label-label agama, gitu loh. Ya, ini menjadi perenungan kita semua saya kira. Jadi disitulah kemudian ada yang oleh pemikir Zhang Lyotard itu bilang libidinal ekonomi. Ekonomi kita sekarang ini bukan rasional, tapi digerakkan oleh libido. Nah, bahasanya tadi, Mas Deswan itu juga keserakahan sebenarnya. Maka dari itu ukuran ya G20 di dunia itu kan piramid paling sedikit 20. Berarti kan negara-negara kaya. Ada apalagi G7. Negara-negara kaya. Ini kan kayak semacam dalam tanda petik oligarki dunia. Kalau kita hitung indeks gini, ya timpang sekali, luar biasa dunia ini. Jurang si kaya dan si miskin semakin melebar. Ini mengacaukan tatanan dunia, gitu loh. Dan indeks Indonesia juga melebar. Karena ngukurnya itu pertumbuhan ekonomi, bukan indeks gini, gitu loh. Ini problem luar biasa. Lagi-lagi karena kita ya hidup di dunia yang kapitalistik gitu ya. Mau gimana lagi kan gitu. Ukurannya Indonesia ngikut aja gitu. Ngikut sistem adaptif gitu loh. Lah, ini menjadi pertanyaan kepada Muhammadiyah sebenarnya. Muhammadiyah ikut juga enggak kan gitu sebenarnya. Harapan saya adalah ketika Muhammadiyah sudah kaya, amal usahanya luar biasa banyak, ya sudahlah kemudian mulai meningkatkan pertumbuhan gaji-gaji pegawai Muhammadiyahnya gitu loh. Jangan mentang-mentang hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah terus digaji di bawah UMR kan itu nggak masuk akal gitu loh. Jadi logika eksploitatif dan policy yang liberal ini saya kira perlu diwaspadai gitu loh, perlu kritis gitu ya. Jadi amal usaha saya kira harus mulai memikirkan indeks gini di lingkungan Muhammadiyah itu sendiri gitu loh. Itu dipikirkan gitu loh. Jangan banyak doang, jangan banyak saja gitu loh. Rumah sakitnya jumlahnya segini, kemudian internasionalisasi, kemudian tapi pikirkanlah juga warga Muhammadiyahnya yang bekerja di Muhammadiyah. Ketika sumber daya manusianya juga ditingkatkan, level kebahagiaan ditingkatkan, itu juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di lingkungan tidak hanya Muhammadiyah saja, tapi di Indonesia. Kan liburannya semakin tinggi. Kalau liburan tinggi kan jalan-jalan dan sebagainya, bahagia, kerjanya lebih bagus, dan ekonomi di kota-kota lain yang dikunjungi itu kan lebih naik juga. Itu loh, lebih ke situ. Jadi saya kira itu untuk amal usaha ya sebenarnya. Dan itu sebenarnya challenge ke kapitalisme global. Karena itu kan sebenarnya kontradiksi dengan logika kapitalisme global yang sebenarnya tadi itu piramid yang kecil, yang kaya memutar kekayaannya di ujung saja, tapi nggak didistribusikan secara merata. Merata tidak sama ya. Merata itu tidak jauh. Harusnya kalau logika merata atau didistribusikan dengan baik, itu ketimpangannya tidak luar biasa. Misalnya kalau negara itu kan harusnya di bawah 30, something gitu ya. Tidak di atas 35 something gitu ya. Itu timpangannya udah luar biasa indeks gininya gitu. Nah, itu untuk itu. Sedangkan untuk ekonomi politik internasionalnya ya. Dan itu berpengaruh pada juga ditambah lagi dengan problem tadi itu Ukraina sama Rusia yang tidak akan berhenti gitu ya. Karena problemnya perang ini menggerakkan ekonomi gitu loh. Sama seperti 2024 ini menggerakkan ekonomi. Perputaran duit itu luar biasa nanti. Jadi event-event besar seperti pemilu itu pasti akan keluar banyak duit tuh, menggairahkan ekonomi dari kaos sampai bayar-bayar yang noblos gitu ya, dan seterusnya lah. Teman-teman bisa tahu tentang money politics lah di pemilu itu. Nah, perang ini juga ada
military industrial complex yang sebenarnya itu menggerakkan jual beli senjata, dan itu sangat bagus untuk negara-negara besar gitu ya, seperti Amerika Serikat, seperti negara-negara di Uni Eropa gitu loh, untuk terus tidak hanya memberi hutang kepada Ukraine, tetapi juga memasok. Jadi bantuan itu berupa hutang, bukan berupa cuma-cuma ke Ukraine, dan senjata gitu loh. Dan diadu terus sama Rusia, dan ini tahun depan belum tentu akan kelar gitu. Dan karena dunia internasional tidak rasional, karena selfish, jadi logika Barat dalam teori-teorinya itu, rasional itu egoistik dan selfish, lebih ke situ problemnya kalau dalam kajian hubungan internasional ya. Karena dunia internasional itu tidak ada yang mengatur, world order-nya itu anarki, A tunggak, G itu pemerintahan, governance. Jadi tidak ada yang merintah. Siapa lalu yang merintah? Nah, kalau yang bisa ada pemilihan umum kan di nasional presiden. Kalau dunia kan nggak ada pemilihan umum. Jadi ya siapa yang kuat, dia yang ngatur, kan gitu. Nah, yang ngatur itu adalah negara-negara besar gitu loh. Dan ketika kita lihat tulisan saya terakhir tentang dogmatisme ataupun banyak sarjana hubungan internasional di Indonesia itu tanpa secara tidak langsung maupun langsung mengutip teori-teori dari Barat yang mendukung bias great power, kekuatan besar gitu ya, kayak Amerika, Rusia. Jadi ngelihatnya tuh negara-negara yang besar saja, gitu. Nggak ngelihat negara kecil, nggak penting negara kecil itu. Negara middle power juga nggak penting, gitu. Kemarin Jokowi ke Ukraine, ke Rusia juga nggak penting itu. Bagi teori ini, dan banyak sarjana HI di dalam negeri di Indonesia ini mempercayai itu, gitu loh. Ya dengan seperti itu kita akan ngekor terus negara-negara besar. Politik bebas aktif kan cuma hitam di atas putih saja, dan di suara dan di doktrin. Tapi kan kebijakan-kebijakan yang dilakukan yang di konteks ekonomi politik global itu ngikutin kapitalisme global, di konteks geopolitik itu ya ngikutin negara-negara besar itu biar aman. Kita punya apa? Kan begitu pertanyaannya. Nah, dari situlah kemudian relasi global dengan nasional ataupun lokal itu ya kita sangat ditentukan oleh sistem internasional yang anarki ini. Kita nggak bisa ngapa-ngapain pada akhirnya di situ. Kecuali tadi tuh, kembali lagi, solusinya adalah siapa sih? Bukan kita, solusinya para politisi itu gitu loh, yang ngambil kebijakan sama pemimpin-pemimpinnya. Maka dari itu ya tadi tuh memang apa ya, yang disebut oleh Uda David itu luar biasa, maksudnya guru bangsa, kenegarawanan, model seperti Buya Syafi'i Ma'arif itu kan itu penting selalu disuarakan terus-menerus gitu loh, sampai mengisi generasi-generasi baru ini gitu loh. Dan mereka giroh tentang ini bangsa yang akan kita jalankan loh, kita akan lakukan loh generasinya. Maksudnya yang generasi-generasi yang baru ini. Jadi jangan sampai mau disuap, mau dikasih gitu loh. Problemnya adalah tadi itu, generasinya udah pada di ngekor dan ya komisaris dan kawan-kawan itulah ya. Itu perlu direfleksikan gitu saya kira. Kemudian arah regresi demokrasi juga sekarang dalam konteks dalam negeri itu juga itu memperkeruh permasalahan gitu loh. Karena memang visi misi pemerintahan rezim ini itu kan jangka pendek, ekonomi saja. Apalagi kebijakan politik luar negerinya. Diplomasi ekonomi, cuma jualan aja kan. Seolah-olah semua negara itu bisa dicari investasinya. Kalau kita lihat di Brunei misalnya itu kan sangat berbeda dengan di Cina. Brunei mau dapat apa negara kecil seperti ini? Nggak bisa kita mengandalkan diplomasi ekonomi di Brunei gitu. Ya, saya sudah 3 tahun di Brunei ini, jadi saya tahu kondisi di Brunei seperti apa kan gitu. Dan di Brunei ini sangat tergantung sama Cina, bukan oleh kita gitu loh. Pasarnya Cina semua gitu loh. Jadi hal-hal yang strategis ya itu perlu dipertimbangkan, dipikirkan. Saya kira nggak dipukul rata semuanya. Ya masalahnya adalah para pengambil kebijakan dengan mengambil teori-teori Barat, rational choice gitu misalnya, behavioralist approach misalnya gitu kan ya. Itu kan ngambilnya yang simple-simple aja, nggak berpikir panjang, nggak berpikir kompleks,
Ya namanya juga kebijakan, kan harus 5 tahun sekali. Dan menteri-menterinya juga kan harus gonta-ganti kebijakan gitu loh, biar kelihatan saya melakukan sesuatu gitu loh. Nah, ini kan another problem gitu loh, di dalam proses pengambilan kebijakan saya kira. Lagi-lagi solusinya ya kita serahkan ke mereka gitu loh. Kita cuma hanya memberikan refleksi untuk bagaimana ke depannya. Kalau nggak ada perubahan